Ya, pemirsa, terkait dengan tambang andesit, ternyata tadi sudah disebutkan bahwa telah terjadi sejak tahun 2013. Namun, fenomena ini seperti fenomena gunung es yang kemudian meledak seperti bom waktu dan terjadi di tahun 2022. Saya masih ditemani Pak Gufroni SHMH, Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah. Pak, mungkin sebelum kita membahas soal pendampingan hukum yang dilakukan oleh teman-teman dari PP LBH, Selasa, kalau tidak salah Selasa sore ini Pak Ganjar Pranowo sudah meminta maaf dan mengatakan akan bertanggung jawab, serta juga mengaku telah melakukan komunikasi intens dengan Kapolda Jateng. Tanggapannya, Pak? Ya, jadi memang kami sudah mendengar penyampaian permohonan maaf yang dilakukan oleh Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Tapi bagi kami adalah tidak cukup hanya sekedar menyampaikan permohonan maaf tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah masyarakat memang tidak mau ada penambangan, itu saja sebetulnya. Jadi bukan berarti kemudian tidak mendukung program pemerintah. Mereka mendukung terkait dengan adanya bendungan waduk yang tentu manfaatnya banyak ya. Untuk pertanian dan juga pembangkit listrik. Soal penambangan ini memang ini adalah pertaruhan nyawa, Mbak. Jadi pertaruhan hidup mati mereka di situ. Karena hutan di sana ya itu adalah sebagai mata pencarian utama. Dari mereka bisa berkebun ya. Lalu saya dengar mereka juga ada usaha lebah madu ya dan lain sebagainya, termasuk mata air. Jadi bayangkan kalau hari ini misalnya rusak mata airnya, mereka akan kesulitan untuk mencari air minum, menjadi sumber mata air mereka. Jadi artinya kalau kita mau bicara lebih fair ya sebetulnya pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan penambangan ini. Saya kira masih ada lahan-lahan lain, tempat-tempat lain yang mungkin jaraknya lebih dekat dari proyek bendungan. Kalau yang ini kan 10 km, jadi sangat jauh sekali dari lokasi bendungan, dan tentu ini akan memperusak lingkungan yang ada di Ya. Itu yang pertama ya, Mbak. Yang kedua adalah soal pasca penangkapan ini, bahwa tentu proses hukum harus berlaku ya bagi siapapun, termasuk juga oknum polisi yang memang melakukan kekerasan terhadap warga di sana. Termasuk ya polisi yang berseragam preman-preman ini ya, karena yang dilakukan oleh mereka itu sesungguhnya bertentangan dengan KUHP ya, Kitab Hukum Acara Pidana kita. Ya, bayangkan orang ada di rumahnya, ada di masjid, lalu ditangkap gitu ya tanpa ada surat penangkapan. Saya kira ini sudah menyalahi prosedur dan ini sangat berlebihan, dan oleh karenanya kami ya mendesak agar ini diproses gitu ya, siapa-siapa saja yang terlibat, termasuk adakah kemudian keterlibatan di luar unsur aparat negara. Ini ada kepentingan pemilik modal ya, ada kepentingan oligarki, di mana ini tentu ini berkaitan dengan proyek besar nilainya 3,6 triliun, jadi angka yang sangat luar biasa, fantastis ya. Sehingga yang diuntungkan ya tentu saya kira bukan masyarakat tetapi justru oligarki ya, yang sangat rakus dan serakah di Republik kita. Bukan hanya di wadah, saya kira di tempat-tempat yang lain justru kepentingan oligarki lah yang saya kira lebih dominan daripada kepentingan masyarakat secara lebih umum. Mungkin kira-kira begitu, Mbak. Ya, baik, dari jaraknya 10 km tadi dari tambang andesit dan juga ke bendungan, sehingga adanya keluar masuk kemudian mengangkut batu, ini juga perlu dipertanyakan bagaimana kemudian tadi ya lingkungan sekitarnya, dampak lingkungan sekitarnya. Pak, ada juga yang memberitakan bahwa saat penangkapan ini terjadi juga, ini seperti sebuah satu rencana atau seperti apa nih, Pak? Ya, jadi itu adalah bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh
kami duga dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka untuk meredam ya perlawanan masyarakat di Desa Wadas. Karena apa? Karena di desa lain itu lampunya tetap terang benderang, gitu ya. Hanya di Desa Wadas saja yang kemudian listriknya padam. Tapi bukan hanya itu, Mbak, tapi juga ada gangguan sinyalnya. Bahkan ada indikasi memang orang kemudian sulit untuk berkomunikasi atau menyampaikan kabar apa yang terjadi di Desa Wadas. Jadi mereka kesulitan sekali untuk mengakses medsos misalnya. Dan ini adalah pola-pola yang kerap terjadi pada saat dilakukan upaya-upaya pengepungan, namanya penangkapan secara massal. Jadi kasus ini sering terulang ya, misalnya dulu kasus Papua, kemudian kasus aksi di Jakarta itu selalu ada peretasan-peretasan terhadap nomor seluler, terutama para aktivis ya, para tokoh, dan itu ternyata juga terjadi di Desa Wadas. Jadi memang kepentingannya ini ada sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Kita menjadi tahu ada Desa Wadas karena ada kasus yang sangat luar biasa di mana ada pengepungan, penangkapan ya. Jadi mereka yang sebetulnya orang-orang lugu, setahu saya, Mbak. Yeah. Jadi mereka orang yang sangat pemurah gitu ya, sangat cinta terhadap lingkungan, tapi diperlakukan seperti layaknya bukan seorang manusia. Jadi tentu ini harus diusut oleh Komnas HAM, saya kira ya. Jadi Komnas HAM harus berani mengatakan bahwa ya ini polisi harus ditarik dari Desa Wadas. Walaupun kami dapat kabar hari Rabu hari Kamis yang kemarin mereka masih ada, bahkan ada puluhan truk polisi datang kembali, bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak, dan mereka mendatangi rumah warga satu persatu. Ya, jadi masing-masing rumah didatangi oleh 10 personil. Jadi warga itu dipaksa untuk tanda tangan persetujuan agar tanahnya untuk dilepas atau dijual ke negara. Jadi ini adalah pola-pola orde baru ya yang masih kerap dipakai pada rezim hari ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau kita mungkin sedikit mengimajinasikan ini sebetulnya suasananya cukup mencekam dan menimbulkan traumatik tersendiri ya Pak terhadap warga-warga Wadas di sana. Pak Gufroni, apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman LBH Muhammadiyah ini terkait dengan pendampingan hukum? Ya, jadi kan kalau di awal kan oleh LBH Yogyakarta ya, Mbak. Ya. Jadi sejak awal teman-teman LBH Yogyakarta yang mengadvokasi, mereka yang mendapatkan mandat untuk melakukan upaya-upaya hukum. Kami Muhammadiyah sifatnya support, supporting saja. Bila mana diperlukan kami akan siap. Bahkan kalau perlu kami juga akan menerjunkan tim lagi. Jadi kami juga banyak teman-teman pengurus LBH yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Yogyakarta, insya Allah siap membantu, karena bagi kami ini adalah upaya pembelaan terhadap kaum mustadafin. Ya, bagi Muhammadiyah ini wajib sifatnya untuk melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap rakyat yang terzolimi, rakyat yang dilemahkan secara hukum, dan oleh karenanya ini menjadi suatu sifatnya fardhu ain. Ya, wajib bagi kami untuk pembelaan terhadap mereka. Baik, artinya support penuh ya Pak dari teman-teman LBH PP Muhammadiyah. Oke, kalau boleh mungkin sedikit dijabarkan juga Pak, apa saja kemudian terkait dengan pendampingan hukum, lalu poin apa saja yang kemudian menjadi tuntutan terhadap mungkin aparat yang melakukan represif, dan juga mungkin barangkali termasuk pada mungkin oknum tadi Pak yang disinyalir ada oknum. Ya, menurut hemat saya ada dua ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita mendorong pemerintah untuk membatalkan atau menunda proyek ini, karena kita harus menghormati putusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Omnibus Law yang menyatakan bahwa
undang-undang ini dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya dalam putusan MK itu di pemerintah untuk tidak melakukan atau melanjutkan proyek-proyek strategis nasional. Jadi kita ingin mendorong kepada pemerintah pusat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya, jadi dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undangnya. Kalau selama 2 tahun pemerintah tidak sanggup memperbaiki undang-undang itu, maka dengan sendirinya undang-undang ini dinyatakan batal demi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca penangkapan tentu kita mendesak agar Kapolri untuk turun tangan, ya, untuk menertibkan anggota-anggotanya di Polres, ya, di sana di Purworejo kalau tidak salah, termasuk di Polsek Polsek Bener, untuk mereka profesional dalam melakukan tugas-tugas pendampingan, ya. Karena setahu saya adalah mereka hadir di Desa Wadas itu atas dasar permintaan dari BPN untuk mendampingi pada saat pengukuran tanah. Ingat ya, pengukuran tanah ini bukan berarti kemudian mengukur rumah-rumah warga, bukan, apalagi melakukan penangkapan. Jadi artinya ini tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan KUHP, sehingga ya tentu harus diproses oknum-oknum ini, ya, termasuk polisi-polisi berseragam itu. Jadi memang ini sesuatu yang overdosis menurut saya, di mana negara saat ini gencar untuk memburu teroris gitu ya, tapi sementara negara melakukan tindakan-tindakan teroris terhadap warganya. Jadi tentu ini harus diproses secara hukum dan seadil-adilnya. Oke, baik Pak Gufroni, kita masih ada 1 segmen lagi dan nanti kita akan coba melihat beberapa pertanyaan Pak yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV terkait dengan tema pembahasan kita hari ini. Pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.